Kita bersama-sama hari ini merayakan Hari Raya Epifani, penampakan Tuhan, yang disebut sebagai Pesta Tiga Raja. Sekaligus juga di KAJ ini hari ini serentak penutupan tahun jubileum yang kemarin diawali di Gereja Katedral oleh Bapak Uskup, dan sekaligus memulai Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun 2026, bagian akhir dari pendalaman kita terhadap 5 ajaran sosial gereja. Tema terakhir yaitu tema tentang keutuhan alam ciptaan, dengan seruan agar kita, bagaimana di dalam Laudato Si oleh mendiang Paus Fransiskus, istilah yang diperkenalkan yaitu pertobatan ekologis. Maka di gereja-gereja di Keuskupan Agung Jakarta dipasang 2 tanda pengingat itu, yaitu tema tahun 2026, keutuhan alam ciptaan, dan seruan untuk kita semua, pertobatan ekologis. Mari kita pelihara bumi, rumah kita bersama, dalam berbagai macam gerakan-gerakan kecil, termasuk kalau memungkinkan ya menanam pohon, mengolah dan mengelola sampah dengan bijaksana, menjadikan sampah menjadi berkah. Tidak membuang sampah, tapi menempatkan sampah pada tempatnya. Juga maka sebagai penanda di selatan gereja Katedral Jakarta ini ada, karena kita sudah sulit cari tempat nanam pohon, maka kita membuat vertical garden K7. Sebelahnya boleh foto-foto di situ. Kalau malam lebih bagus karena ada lampunya. Kalau pengantin setelah ini juga boleh foto-foto di situ. Ya. Demikian juga penanda kecil di sebelah di Plaza Sumpah Pemuda ada alat untuk membantu kita mengolah sampah dengan plastik V. Anda bisa masukkan di situ, Anda mengisi aplikasi, dan lalu kalau Anda nanti mengumpulkan poin dengan memasukkan botol minuman kemasan bersih, tidak dicuci tapi kosongkan airnya, dimasukkan dan nanti akan dapat poin. Kalau Anda mau poin itu jadi rupiah juga bisa, dapat rupiah. Tapi kalau Anda tidak ambil duitnya, tapi pokoknya saya ingin gerakan untuk ini, maka Anda akan mengumpulkan poin, ikut serta mengurangi emisi karbon. Kalau Anda sampai pada poin 20.000, itu setara dengan menanam 1 pohon. Ikut mengurangi emisi karbon, ikut mewujudkan udara yang makin baik. Jadi, kalau Anda tidak punya lahan, tidak ada alasan Anda bisa menahan pohon tanpa punya lahan, dengan cara ikut serta mengumpulkan poin dengan botol-botol bekas air minum kemasan sampai poin 20.000 1 pohon. Nah, silakan Anda boleh, kalau di rumah daripada dibuang sembarangan, Anda boleh bawa, masukkan situ. Anda dapat poin. Kalau Anda pengen rupiahnya juga bisa dirupiahkan. Tapi kalaupun tidak, Anda ikut serta mengurangi emisi karbon, ikut membuat dunia kita jadi lebih baik. Pada Hari Raya Epifani, biasanya dalam tradisi gereja disampaikan yang namanya Novaristi. Ketahuilah tanggal-tanggal penting dalam liturgi gereja. Tapi itu zaman dulu ya, dalam ibadah. Zaman sekarang orang tinggal Google, tinggal buka ini semua ketemu. Gak usah ribut zaman sekarang. Zaman dulu diumumkan. Misalnya kita mulai Rabu Abu tanggal 8 Februari. Kita akan merayakan Hari Raya Paskah tanggal 5 April. Pentakosta tanggal 24 Mei. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 7 Juni. Hari Raya Kristus Raja sebagai penutup tahun A bersama Matius adalah 22 November. Dan
tahun baru liturgi gereja, yaitu minggu Advent pertama, yaitu tanggal 29 November tahun B. Nah, itulah Noveristi. Ketahuilah, ada lagunya sebenarnya kalau dinyanyikan dan itu diwartakan. Catat baik-baik, inilah hari-hari raya dan perayaan liturgis gereja. Sebagai katedral kita juga punya Noveristi, yaitu tanggal 21 April, itu peringatan 125 tahun gedung gereja ini. Gereja ini seperti sekarang Anda lihat ini masih utuh, terpelihara 125 tahun ini. Ya. Tanggal penting lagi adalah 15 Agustus. Itu adalah hari pesta nama Gereja Katedral Jakarta ini. Santa Peran Maria diangkat ke surga. Juga sebagai keuskupan kita juga punya hari penting juga. 26, tanggalnya cantik ini. 26/01/26. Kita akan perayaan syukur pesta emas imamat Bapak Kardinal kita. Ini Noveristi. Nah, silakan Anda mungkin sudah mulai mengincar tanggal-tanggal cantik di tahun 2026 itu. 22, 26 atau 26, 2, 26, 26, 6, 26. Terakhirnya 26, 12, 26 itu ya. Setelah Natal itu. Tanggal-tanggal ini sudah mulai dipesan oleh mereka yang mau nikah dan sebagainya. Tapi bagi kita orang Kristiani, tidak ada tanggal cantik, tanggal buruk, tanggal baik. Semua hari baik. Hari-hari kita ke depan ini jadi baik atau tidak, tergantung pada kita. Kalau kita isi dengan kebaikan, kasih, persaudaraan, jadi baik. Meskipun tanggalnya baik, menurut hitungan-hitungan tertentu, tradisi tertentu, tapi kalau kita tidak mengisinya dengan kasih, kebaikan, persaudaraan, damai, sami mawon, sama aja. Jadi supaya orang Katolik tidak pernah menjadi takut akan hari baik, hari buruk. Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Menjadi tidak baik karena dosa kita. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya memasuki tahun baru ini, kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengisi dengan baik. Dan itu kita diingatkan hari ini dalam tradisi gereja. Kita memulai tahun, maka nanti diumumkan tadi setelah misa Anda boleh mengambil kapur Epifani, tradisi di mana menuliskan harapan sekaligus doa di pintu umat beriman. Dengan menulis 20, ini kita tahun berapa sekarang? 2026. 20 plus C plus M plus B plus 26. Itu berarti baca doa singkat dari berbahasa Latin. Christus mansionem benedicat. Semoga Kristus memberkati rumah ini. Doanya, tapi sekaligus juga mengingat 3 nama raja itu. Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Jadi nanti boleh ambil, lalu ada doanya itu, maka di situ diberikan QR code, Anda scan, doanya ada di situ. Silahkan keluarga-keluarga berkumpul memberi penanda rumahnya sekaligus mohon berkat. Semoga Kristus memberkati rumah ini. Christus mansionem benedicat. Moga-moga sungguh hari ini kita rayakan Kristus lahir, hadir untuk semua. Kalau yang pertama hadir pada diri siapa? Maria dan Yosef, tentu saja. Yang kedua adalah para gembala yang sederhana, maka diberi tanda yang sederhana juga sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka. Maka dikatakan tandanya apa? Lihatlah oleh malaikat, kamu akan menjumpai seorang bayi terbungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Jelas tandanya untuk gembala. Dan mereka menemukannya kepada kelompok yang
golongan yang lebih terpelajar, terdidik, kelompok yang memiliki sebuah pemahaman yang tinggi, maka tandanya adalah bintang. Jadi Tuhan menyapa kita masing-masing dengan tanda-tanda yang sesuai dengan pemahaman, pengertian kita. Kalau yang sebelumnya adalah kelompok yang sederhana, yaitu para gembala, kini hadir untuk kaum cendekia, kaum terpelajar, kaum terdidik, kaum yang berada, semuanya diundang. Nah, ini penting, semua diundang untuk datang sujud menyembah kepadanya dan mempersembahkan persembahan hidup. Inilah makna kita semua, datang kepada Yesus dan bersembah sujud. Ada yang kelompok yang berada juga, penguasa Herodes. Tapi dia mau datang bukan untuk itu, tapi untuk membunuh bayi itu. Pengen tahu, tapi untuk membunuh. Jadi sesungguhnya diundang semua. Tetapi apakah kita datang atau tidak, apakah kita membuka diri atau tidak, itu soalnya. Semua diundang. Yesus hadir untuk semua. Maka kendati pintu portasang tadi ditutup, jangan sampai pintu hati kita tertutup. Sebaliknya pintu hati kita terbuka untuk kehadiran Yesus Sang Immanuel, Sang Penyelamat. Hari ini kita diajak untuk menjadi bintang, bintang kecil, bintang penerang, bintang penyerang. Ya, kita tidak usah menjadi matahari, silau. Kita cukup menjadi bintang-bintang kecil. Karena bintang besarnya adalah Yesus. Jesus Christ Superstar, ada filmnya itu. Sang superstar, ya Yesus, jangan diambil alih itu. Kita cukuplah menjadi bintang-bintang kecil. Tetapi bernyala terang, menyejukkan, tidak menyilaukan, tidak mengancam, simpatik. Nah, itulah mestinya kita itu. Karena konsisten, tekun, setia, gembira, sehingga bisa menjadi penunjuk arah, pedoman, penuntun, pemandu. Sebelum ada teknologi GPS, yang dipakai sebagai acuan orang adalah bintang. Para pelaut, para navigator semua menggunakan bintang. Ahli astronomi pakai bintang. Bintang itu di situ terus. Kecil, terang, menyala, konsisten. Kita juga begitu. Tidak perlu jadi menyilaukan. Cukuplah bintang kecil tapi terang, menyala, konsisten. Dengan begitu kita bisa menjadi acuan sehingga mengantar para pelaut kembali, para nelayan bisa kembali, menuntun orang sampai pada tujuan, mengarungi samudra yang enggak ada acuan apa-apa selain bintang di atas. Kalau zaman sekarang ya pakai GPS ya gampang, lebih gampang sekarang. Tinggal Sherlock-nya. Mungkin kalau Tuhan Yesus datang zaman ini, mungkin akan diberi Sherlock-nya Anda, sehingga ketemu itu. Asal punya koneksi wifi gitu aja, atau punya paket data gitu. Jadi Yesus hadir untuk semua. Maka kita diajak untuk sungguh, pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sungguh telah menjadi bintang kecil yang menyala, setia, sehingga menuntun banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus? Pertanyaannya, jawab. Tanya satu pertanyaan kita. Coba dalam hidup Anda sampai usia sekarang ini, sampai 2026 ini, berapa orang yang karena melihat kesaksian hidup Anda pengen jadi murid Yesus? Berapa? Berapa orang yang Anda tuntun karena kesaksian hidup Anda ikut Yesus, bertemu Yesus, menyembah Yesus?
Atau jangan-jangan malah kabur karena hidup Anda. Nggak mau jadi orang karena orang Kristen tidak melaksanakannya. Atau kita cukuplah jadi bintang kecil, tidak usah koar-koar, tidak usah viral-viralan, tapi dengan kesaksian hidup yang nyata, menolong banyak orang bertemu dengan Tuhan, mengalami kebaikan. Sudah cukup. Jangan jadi mengambil alih, jangan mau jadi superstar. Jangan cari panggung, jangan flexing. Cukuplah kita di bintang kecil yang menyala dan menuntun banyak orang bertemu dengan Yesus. Moga-moga itu yang kita buat. Itulah sesuai nasihat Ibu Teresa Kalkuta. Tidak dari setiap kita itu punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Wow. Tapi setiap dari kita bisa melakukan hal yang kecil, sederhana, biasa, dengan kasih yang luar biasa. Itulah yang buat kita terang, itulah yang buat kita menyala. Melakukan hal kecil, sederhana, biasa, dengan kasih yang luar biasa. Itu yang buat kita memancar, terang, menyala. Dan moga-moga saudara sekalian, kita boleh seperti itu. Cukuplah murid-murid Yesus menjadi bintang-bintang kecil yang menuntun banyak orang bertemu dengan Yesus, menyembah dan bersujud kepadanya. Maka sebagai penanda kita akan memberkati kapur-kapur ini sebagai simbolik, yang lain sudah diberkati dan nanti umat boleh ngambil untuk ini. Karena jumlahnya mungkin terbatas, satu keluarga satu aja. Gak usah anaknya ambil, bapaknya ambil, ibunya ambil, enggak. Satu keluarga satu aja cukup. Kalau sudah dipakai bisa di-share pada yang lain juga boleh. Kalau nanti potong juga boleh pada yang lain. Kita ambil waktu sejenak untuk memberkati kapur ini supaya nanti sungguh rumah-rumah kita semua menjadi tempat di mana berkat Tuhan terpancar dan dibagikan kepada sesama di sekitar.